Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, dulu-dulu semua. Ketemu lagi dengan saya, tentu di channel Agus Putrawates ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, pada kesempatan siang hari ini, kebetulan di tempat saya hujan ya teman-teman ya. Masih hujan rintik-rintik, tadi pagi lumayan deras, udah lama sekali nggak hujan, ya alhamdulillah hujan. Dan pada kesempatan siang hari ini saya ada rencana untuk mengganti salah satu power saya yang sebelumnya power saya menggunakan tipe kelas AB, ini menggunakan SOCL 504. Ini yang bisa saya gunakan buat monitor. Ini nanti saya mau ganti menggunakan kelas D. Ya, kelas D versi mini. Ini salah satu nanti model kelas D yang mau saya pakai. Ini kebetulan saya udah punya lama, ini belum saya gunakan, belum saya tes. Ini rencana nanti saya mau gunakan buat mengganti driver kelas AP saya yang gunakan sebagai monitor. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan teman-teman ya, jika teman-teman mau mengganti driver dari kelas AB menjadi kelas D itu, karena secara apa ya, secara PSU juga ada sedikit perbedaan teman-teman ya, ada sedikit perbedaan. Jadi kalau yang di kelas AB itu bias itu ada di dalam satu paket dengan driver. Nah, kalau yang model kelas D ini untuk bias itu terpisah. Nah, jadi untuk biasnya itu terpisah tersendiri, tidak boleh dijadikan satu dengan PSU utama, dan besarannya juga berbeda teman-teman. Besarannya berbeda. Kalau untuk bias dari kelas AB itu kisaran 500 mV, kalau di kelas D itu biasnya itu sebesar 12 volt, dan PSU-nya juga harus berdiri sendiri, tidak boleh digabung dengan PSU utama. Nah, maka dari itu yang perlu dipersiapkan teman-teman semua adalah menyiapkan satu buah PSU untuk bias kelas D. Nah, di sini saya kebetulan punya trafo bekas ya. Ini kebetulan trafo lama teman-teman. Ini trafo keluaran lama, udah mungkin kalau nyari model gini, kalau kita cari di daerah tempat saya mungkin sudah tidak ada ya, tidak ada untuk model kayak gini. Dan ini kapasitasnya sesuai ya, di sini ada 12 dan 18, jadi sesuai yang saya harapkan, dan ampernya juga udah lebih dari cukup, ini 3 ampere ya. Karena jika menggunakan trafo biasa gini, teman-teman menggunakan trafo yang ukuran 2 ampere pun ya sudah cukup ya untuk kelas D yang versi voltnya itu kerjanya masih di bawah 55 VAC. Nah, ini nanti rencananya, ini kan kebetulan trafo yang saya gunakan adalah trafo bekas build up ya teman-teman. Ini trafo kelas H. Kalau kita intip untuk nggak kelihatan teman-teman ya, ini tegangannya gunakan adalah 31 VAC dan 62 VAC. Jadi kalau saya gunakan dengan trafo ini, kalau saya menggunakan 62 VAC, berarti di sini harus ada yang dirombak teman-teman ya. Karena ini VCC max-nya ini kurang lebih sekitar 70 VDC. Jadi kalau saya menggunakan 62 VAC, otomatis lebih dari 70 VDC. Maka dari itu mungkin nanti saya tidak akan menggunakan trafo ini. Jadi di sini yang saya pakai cuman nanti mungkin box dan protect speaker serta software saja. Sedangkan trafo kemudian nanti saya akan ganti, karena ini nanti trafo ini juga saya pakai, saya pindah untuk saya pasang di box yang lain. Jadi istilahnya saya rombak ya bertahap ya teman-teman ya.
bertahap teman-teman. Jadi yang monitor dulu ini saya rombak dulu untuk kelas D nya, setelah ini nanti jadi baru nanti saya bertahap rombak yang power saya yang lainnya. Oke, satu keunggulan jika kita menggunakan kelas D itu secara konsumsi dayanya itu lebih irit teman-teman ya. Jadi kalau kelas AB itu secara bahasa kasarnya itu adalah daya yang dikeluarkan itu sorry teman ya, iklan dulu ya, ada motor lewat. Jadi kalau kelas AB itu daya yang dikeluarkan itu banyak terbuang oleh panas yang dikeluarkan oleh transistor final. Makanya untuk buat RMS-nya itu istilahnya tidak semaksimal atau mungkin tidak seefisien jika kita menggunakan kelas D. Itu mungkin sedikit penjelasan saya. Koreksi ya teman-teman ya kalau penjelasan saya salah. Jadi kalau kita menggunakan kelas D itu secara konsumsi dayanya juga lebih irit dan watt atau daya outputnya itu akan lebih maksimal karena tidak terlalu banyak terbuang panas di final ya. Jadi kalau boleh dibilang mungkin hanya hangat-hangat kuku atau hangat-hangat saja. Kalau hangat-hangat saja berarti konsumsi atau istilahnya bukan konsumsi teman-teman ya. Jadi daya outputnya itu akan lebih maksimal. Nah, di sini nanti saya review dulu teman-teman ya, yang nanti mau saya gunakan atau yang nanti nggak saya gunakan. Dari segi trafo ini kemungkinan besar nanti nggak saya pakai, karena kalau saya hanya menggunakan 31 VAC istilahnya terlalu kecil ya, mungkin ya terlalu kecil karena idealnya kita menyamakan dengan standar dari desain PCB-nya. Jadi kalau di sini desainnya dia maksimalnya sampai 70 VDC, mungkin di sini saya akan suplai kurang lebih 50 VAC nantinya ya. 50 VAC. Kalau kita suplai dengan 31 VAC ya kemungkinan hanya keluar sekitar 40-an 2 atau kurang lebih sekitaran segitu ya teman-teman ya. Jadi kalau dibilang outputnya jadi ya juga nggak terlalu besar, karena tentu saja yang namanya sebuah power itu tergantung, output dari sebuah power itu tergantung dari berapa V-out-nya dan berapa ampere yang melewati beban tersebut. Semakin besar V-out-nya otomatis dayanya juga akan semakin besar. Kalau ampere ya otomatis tergantung dari beban speaker itu hanya ada istilahnya rata-rata yang digunakan dan mayoritas yang digunakan adalah 4 ohm ya kan. Jadi kalau misalkan kita pakai speaker 4 ohm dengan tegangan dari trafo hanya 31 ya otomatis V-out dari sebuah power itu ya juga nggak akan lebih dari 31 VAC. Kalau kita menggunakan speaker yang besar ya tentu akan kedodoran ya kan. Kalau kita menggunakan V-out trafo yang mendekati spek yang ditentukan oleh kitnya itu sendiri, tentu hasilnya akan lebih maksimal ya, kurang lebih kayak gitu dulu ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau ada yang salah dalam saya penjelasan ya mohon dikoreksi, mohon diluruskan dulu ya, karena saya juga sama-sama belajar. Oke, yang saya gunakan mungkin nanti software ini saya pakai, tetap saya pakai, terus nanti protect, kipas, dan mungkin di bagian sini input-inputnya ini nanti saya gunakan. Kalau untuk elko ini kan menggunakan 10.000 micro 100 volt ya. Mungkin nanti saya akan ganti menggunakan yang 80 volt saja, karena mungkin ini nanti saya gunakan untuk power saya yang lain. Tapi nanti lihat aja ya teman-teman, lihat aja nanti saat pelaksanaannya. Oke.
Kali ini saya akan mulai untuk proses pencopotan dulu teman-teman ya. Saya copot mungkin untuk bagian-bagian yang tidak saya gunakan, terus saya bersihkan dulu. Oke, bagaimana prosesnya? Bagaimana proses perombakan dari power monitor saya ini yang saya rubah dari kelas AB menjadi kelas D? Tonton terus video saya, jangan kemana-mana ya, dulu ya. Oke, Dulur, ini saya udah selesai proses pencabutan untuk part-partnya. Ini kondisinya di dalamnya tinggal kipas, terus elko dan softar. Nah, ini nanti juga saya mau copot dulu, saya mau bersihkan semua dan saya mau tata ulang. Dan untuk yang saya gunakan seperti yang saya review tadi, nanti hanya ini softar yang ini ya, softar terus speaker protector terus softar dan mungkin kipas ya, elko dan yang lain mungkin nanti saya tidak akan gunakan karena saya mau pasangkan di box saya yang satunya, yang box yang baru ini nih. Nah, ini yang box baru ini nanti mau saya pakai buat trafo yang ini, saya pakai 62 VAC nya buat ngangkat diver kelas AB nya. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk review kali ini, proses renovasi, bukan rekondisi ya, apa istilahnya ya? Ya kalau dibilang upgrade, nggak tahu upgrade apa enggak. Jadi penggantian diver kelas AB dan menjadi diver D, kelas D. Prosesnya ini tadi persiapan untuk komponen partnya dan pencabutan dari komponen-komponen atau part yang ada di box saya ini. Mungkin untuk review kali ini segitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Untuk proses selanjutnya nanti akan saya review dan saya upload di video channel saya ini tentunya. Oke, itu aja. Selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.